Good morning. Good morning. Early bird gets the worm, man. Early bird gets the worm. Yang paling pagi dapat rezekinya ya. Oke, ini gue lagi mau potong rambut dulu sama my man Nick, the barbershop. Abis ini, tapi this is a tech vlog today. I'm gonna be talking about a folding phone. Just wait. Ini clay juga mirip dan nggak menggilap juga, dan dia water based juga, jadi gampang juga lo hapus. Oke, let's go. Ini sudah potong sebelum pomade dan sekarang pomade time. Pomade sign. Lo kok pakai itu sih udeng? Iya dong. Coba, lo Bali ya? Nyepi, Lo orang Bali? Bukan? Bukan. Oh, bukan. Udeng apa udeng sih? Udeng. Udeng bener kan? Udeng gue pernah pakai tuh kawinan Bali, gue pernah datang didandanin Bali gitu. Biar kayak Putu Reza. Kayak Putu Reza, orang Bali beneran. Halo guys, kita lanjut ke berikutnya. Menurut gua di dunia gadget, terutama smartphone, akan banyak folding screen. Artinya layar yang bisa dilipat, di mana bagian layarnya itu masih bisa aktif sebagai daerah aktif ya, kayak bisa dipencet, bisa di slide, bisa segala macam. Kemarin waktu di San Francisco, Samsung memperkenalkan Galaxy Fold. Nah sekarang lanjut di acaranya di MWC di Barcelona kemarin, Huawei dan Oppo memperkenalkan folding phone mereka juga. Nah sekarang hari ini sebagai salah satu yang pertama di Indonesia, gue mau cobain langsung, mau rasain, mau pengalaman langsung gimana itu folding phone-nya milik Huawei. Kita sekarang menuju ke kantornya Huawei dan sementara chipset ada tertanam di dalam sini. Wow, this is okay guys. Gue di sini ada di kantornya Huawei dan di enterprise showroomnya mereka, ruangan khusus yang lightingnya bagus banget untuk bikin video ini. Ini adalah Huawei Mate X. Wow. Rasanya solid, berat banget. Ini layarnya salah satu yang paling besar. Apalagi kalau dibuka. Kita sebelum buka kita perhatiin dulu. Jadi ada dua sisi yang merupakan layar, bagian luarnya dan kamera di bagian satu sisi saja. Ada 3 lensa di sini dan masih bekerjasama dengan Leica. Ada brand Huawei di sebelah sininya, bawahnya, dan kita akan coba buka. Ini adalah layar lipat pertama smartphone dengan 5G. Layar lipat yang pertama, tertipis dan terbesar layarnya. Oke, kita buka sekarang. Ada tombol kecil di sini yang kita kalau pencet akan terbuka dengan sendirinya. Right. Oke, satu sisi dulu. Sisi ini kosong. Seperti dilihat cuma ada bekas lipetannya. Ada beberapa stiker yang kayaknya ini karena produk yang belum dijual secara komersial, tapi memang final produk untuk dikomersialkan. Dan sebelah sini adalah kameranya dan semua alat tadi. Kita balik ke bagian layarnya. Ini adalah smartphone Android kotak pertama gue, bukan punya gue sih, gue pegang maksudnya. Kotak ini layarnya membutuhkan waktu untuk membiasakannya ya. Oke, ini seperti biasa kalau kita buka Mapsnya kotak, dan kalau dilipat kebalik, sebenarnya katanya melipatnya nggak perlu hati-hati, cuman gue tetap ngeri men, kalau jatuh. Oke, kalau kita balik dia akan tahu sendiri kalau yang lagi aktif itu yang madep atas ini, right? Oke, kita balik lagi, buka lagi tadi. Seperti yang tadi, pencet tombolnya. Nah, sebenarnya kalau di saat ditutup terlihat sangat sempurna ya, really lovely. Tapi to be honest, when you open it, this is the thing about foldable screen. Di saat bagian foldable-nya itu, seperti gue diajak Lenovo waktu Lenovo World sekitar 2-3 tahun lalu, bagian foldable-nya itu selalu yang akan menjadi masalah. Karena itu harus dilipat dan tetap juga harus bisa aktif saat bagian lurusnya. Nah, kalau kita lihat di cahaya ini, terlihat bagian fold-nya agak sedikit terlihat bedanya, tapi tetap aktif.
Jadi nggak masalah, secara fungsi tidak masalah, tapi secara estetika ini terlihat bagian foldable itu kerasa banget. Hingesnya di sini pun akan menandakan mana bagian foldable-nya itu. Wah, this is really interesting. Oke, yang ditunjukkan lagi tadi adalah di saat ngambil fotonya. Nah, ini yang namanya mirror shooting. Ini yang namanya mirror shooting. Jadi seolah-olah gue lagi foto yang di sana, dia akan kelihatan apa yang kira-kira kamera lagi lihat. Gue bisa lihat sebagai yang ambil foto, yang diambil fotonya bisa lihat dalam waktu yang bersamaan. It's pretty cool. And again, it's Leica. 3 kamera di satu sisi bisa berguna untuk selfie dan portrait ke sana. That's actually brilliant. Oke? Huawei juga mengklaim ini sebagai yang tertipis, foldable phone yang tertipis. Memang yang tertipis kalau kita lihat bagian sininya, ya. Bagian sini 5,4 mili, tapi memang bagian kameranya agak sedikit lebih tebal. Yang menarik juga adalah di saat disatukan tidak ada celah sama sekali di sini ya. Kita tes ya, katanya nggak bisa masuk uang. Kertas sih sebenarnya, cuman $100. Masuk tapi seret. Masuk tapi seret. Gue kalau terlalu seret gini gue ngerinya $100 gue robek di dalamnya. Oke, so it's actually really tight. Jadi nggak ada yang seolah-olah itu bikin keadaannya, bikin teleponnya itu lebih cembung karena itu tidak rapat. Gitu. Satu hal yang tadi dibahas yang menarik adalah kita ngomongin 5G. Ini merupakan smartphone pertama yang akan dipasarkan dengan keadaan 5G. Jadi 5G-nya itu menggunakan chipset balong dan merupakan modem tercepat 5G yang akan ada. Nah, menariknya yang sempat gue tanyakan tadi adalah modem 5G ini akan duluan seperti 4G kemarin. 4G nanti teknologinya udah ada, tapi regulasi dan pemerintahnya mungkin belum siap. Jadi di saat smartphone ini akan masuk, gue agak ragu 5G udah siap belum di Indonesia. But I hope I'm wrong. Di saat semua smartphone 5G, gue harapkan semuanya udah siap juga secara regulasi. So I'm really excited for this phone to come. Thank you Huawei for letting me try this the first time. Yang syuting pertama kali, yang lainnya belum. Jadi kita tunggu berapa cepat gue bisa ngedit ini. Dan satu lagi pertanyaan adalah masih belum tahu kapan akan dipasarkan. Harga yang diumumkan kemarin di MWC Barcelona kemarin adalah 2299 euro. Itu akan sangat tinggi masuk sini. Dan kapannya? God knows. So, thank you for letting me try the first time in Indonesia, and I'm looking for this to be available here. See you guys in the next one. Bye now. Be nice.